Kenaikan harga minyak dunia dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global, khususnya di Timur Tengah dan jalur strategis Selat Hormuz yang menyalurkan sekitar 17-20 juta barel per hari atau hampir 20% perdagangan minyak dunia. Pada tahun 2025, produksi minyak global mencapai sekitar 106 juta barel per hari, dengan Amerika Utara dan Timur Tengah menyumbang hampir 60% dari total produksi. Ketegangan Iran dan Israel yang melibatkan Amerika Serikat mendorong kenaikan harga minyak Brent dari $71 per barel pada 27 Februari menjadi $94 per barel pada 9 Maret. Nah, akibat gangguan distribusi dan peningkatan risk premium. Nah, bagi Indonesia sendiri, konsumsi minyak yang mencapai 1.633 barel per hari pada 2024 dengan produksi domestik hanya 580 sampai 600 ribu barel per hari yang menyebabkan ketergantungan impor sekitar 1 juta barel per hari. Nah, kondisi ini membuat Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak global yang berdampak pada peningkatan biaya impor, beban subsidi energi dan tekanan ekonomi nasional. Nah, sehingga diperlukan penguatan ketahanan energi melalui diversifikasi sumber energi dan pengurangan ketergantungan impor. Masalah dari case ini yaitu yang pertama, bagaimana resiko geopolitik dapat mempengaruhi produksi minyak dunia dan distribusi ekspor minyak global melalui Selat Hormuz. Lalu yang kedua, bagaimana dampak biaya yang timbul akibat fluktuasi harga minyak terhadap konsumsi dan impor energi di Indonesia. Lalu yang ketiga, bagaimana dampak fluktuasi harga minyak dunia terhadap peningkatan biaya energi serta konsumsi dan impor energi di Indonesia. Adapun terdapat tinjauan teori yang dapat memperkuat case ini. Yang pertama, mengenai strategi bisnis internasional. Menurut Fairback 2009, keberhasilan bisnis internasional ditentukan oleh kombinasi FSA and location advantage dengan penyesuaian kondisi negara di tengah keterbatasan keputusan, banded rationality and reliability. Nah, adapun location advantage, keunggulan lokasi meliputi sumber daya, pasar, infrastruktur, stabilitas politik, hukum, dan kebijakan yang mempengaruhi daya tarik investasi serta menciptakan peluang dan risiko antar negara. Lalu FSA serta banded rationality and reliability. FSA adalah keunggulan unik perusahaan, teknologi, inovasi, reputasi yang terdiri dari non-location bound and location bound, namun penerapannya dibatasi keterbatasan informasi dan komitmen sehingga keputusan tidak selalu optimal dan penuh ketidakpastian. Selanjutnya, ada teori penawaran. Pengertiannya adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual produsen pada berbagai tingkat harga dengan berbagai kondisi harga di pasar. Hukum penawaran yakni harga naik, jumlah penawaran akan meningkat. Ketika harga turun, jumlah penawaran akan menurun. Produsen meningkatkan produksi saat harga tinggi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Faktor yang mempengaruhi penawaran ada pada harga barang itu sendiri, biaya produksi, jumlah produsen, teknologi, harga barang lain, faktor eksternal seperti geopolitik dan bencana alam lainnya. Hubungannya dengan gangguan di Selat Hormuz yakni pada faktor eksternal, yakni ada pada geopolitik dan jalur distribusi, yang mana menurunkan penawaran minyak, lalu menyebabkan kenaikan harga minyak dunia dan berdampak besar ke negara importir seperti negara Indonesia dan negara lainnya. Selanjutnya, teori permintaan. Pengertiannya adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen, dipengaruhi oleh tingkat harga dan daya beli, yang mana tidak hanya soal keinginan, tapi juga kemampuan ekonomi. Hukum permintaan yakni ketika harga naik, permintaan akan turun. Ketika harga turun, permintaan akan naik. Biasanya penyebab dari perubahan permintaan ini ada dari efek substitusi seperti pindah ke barang yang lebih murah. Yang kedua ada efek pendapatan seperti daya beli berubah saat harga berubah. Nah, faktor yang mempengaruhi permintaan ada pada harga barang itu sendiri, harga barang lain seperti substitusi dan pelengkap, pendapatan konsumen, jumlah tanggungan, dan selera atau preferensi.
Hubungannya dengan gangguan di Selat Hormuz yaitu ketika harga minyak naik, seharusnya permintaan itu menurun. Tetapi karena BBM itu merupakan kebutuhan utama, maka permintaan itu akan tetap tinggi. Dampaknya ini adalah meningkatkan pengeluaran, terus daya beli menurun, lalu meningkatkan inflasi. Dan hal ini bisa menjadi beban ekonomi Indonesia makin meningkat. Selanjutnya ada level of economic integration atau integrasi ekonomi. Pengertiannya adalah kerjasama antar negara untuk mengurangi atau menghapus hambatan ekonomi, yang mana bertujuan untuk menciptakan hubungan ekonomi yang lebih terbuka. Di sini ada tahapan menurut Balaso 1961 dalam Daniswara 2020, yaitu yang pertama ada free trade area atau penghapusan tarif antar negara. Yang kedua ada customs union, yaitu tarif luar diseragamkan. Ketiga ada common market, yaitu barang, jasa, dan modal bebas bergerak. Selanjutnya ada single monetary union dan single currency, yaitu mata uang dan sistem keuangan disatukan. Nah, integrasi ekonomi ini berkembang dari perdagangan barang ke arah integrasi keuangan antar negara. Konsep ketahanan energi dan kaitannya dengan krisis di Timur Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, ketahanan energi adalah jaminan ketersediaan energi dan kemudahan akses dengan harga yang terjangkau. Untuk mengukurnya, kita bisa menggunakan kerangka 4A. Yang pertama ada availability atau ketersediaan energi. Yang kedua ada accessibility atau kemudahan akses yang sangat bergantung pada jalur strategis seperti Selat Hormuz. Yang ketiga ada affordability, yang mana harganya harus masuk akal bagi masyarakat dan APBN. Yang keempat ada acceptability, yang dimana sejauh mana penggunaan energi tersebut bisa diterima oleh lingkungan dan sosial. Baik, lalu bagaimana jika terjadi gangguan aksesibilitas? Kita masuk ke pembahasan mengenai risiko geopolitik dan rantai pasok. Seperti yang kita tahu, ancaman penutupan Selat Hormuz ini bukanlah masalah yang kecil. Jika Selat Hormuz ini ditutup, dunia akan mengalami supply shock karena sekitar 17-20 juta barel minyak per harinya dan sekitar 20% atau sekitar 20% dari konsumsi global akan tertahan. Sebagai negara net importer yang mengimpor sekitar 1 juta sampai 1,6 juta barel minyak per harinya, Indonesia memiliki kerentanan domestik yang tinggi. Pasokan BBM bisa terganggu dan mobilitas logistik bisa terhambat. Dari perspektif bisnis internasional, kita melihat adanya dualisme location advantage di Selat Hormuz ini. Di satu sisi, lokasi tersebut adalah jalur distribusi yang sangat efisien, tetapi di sisi lain tempat itu juga menjadi sumber risiko kerentanan yang sangat tinggi saat konflik terjadi. Slide selanjutnya. Krisis ini berdampak sangat keras pada struktur biaya Indonesia. Apalagi melihat berita terbaru bahwa harga minyak dunia kini sudah tembus di atas $100 per barelnya. Dampak pertamanya adalah bengkakan luar biasa pada APBN untuk subsidi energi. Saking beratnya beban ini, pemerintah bahkan sudah menetapkan kebijakan work from home atau WFH secara resmi untuk ASN guna untuk memangkas konsumsi bahan bakar nasional. Yang kedua, terjadi cost push inflation, yang dimana ongkos logistik yang melonjak akan dibebankan ke masyarakat, sehingga daya beli ikut anjlok. Selain itu, biaya impor migas yang mahal menyedot devisa negara, melebarkan defisit neraca berjalan, dan menekan nilai tukar rupiah. Ini membuktikan berlakunya supply teori, di mana anjloknya pasokan real secara langsung mengerek harga global. Mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, analisis produksi minyak dunia. Produksi minyak dunia pada tahun 2025 mencapai sekitar 106,3 barel per hari, dengan produksi terbesar berasal dari wilayah Amerika Utara dan Timur Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa produksi minyak dunia masih didominasi oleh beberapa wilayah yang memiliki cadangan minyak besar. Dominasi dari wilayah tersebut
memperlihatkan cadangan minyak sangat mempengaruhi jumlah produksi minyak suatu negara. Negara yang memiliki cadangan besar tentu memiliki peran penting dalam menjaga pasokan minyak dunia tetap stabil. Tingginya produksi dari negara produsen utama memang membantu menjaga ketersediaan minyak global. Namun, kondisi ini juga menunjukkan bahwa pasokan minyak dunia sangat bergantung pada negara tertentu. Ketika terjadi penurunan produksi atau gangguan di negara produsen utama, maka pasokan bisa berkurang dan harga minyak berpotensi meningkat. Bagi Indonesia, kondisi ini menjadi perhatian karena kebutuhan minyak dalam negeri masih banyak dipenuhi dari luar negeri. Oleh karena itu, peningkatan produksi dalam negeri menjadi hal penting agar ketergantungan terhadap impor minyak bisa dikurangi dan ketahanan energi nasional bisa lebih terjaga. Selanjutnya yaitu ada analisis ekspor minyak global melalui Selat Hormuz. Selat Hormuz menjadi jalur utama ekspor minyak dunia karena sebagian besar minyak dari kawasan Timur Tengah melewati jalur ini sebelum dikirim ke berbagai negara tujuan. Tingginya volume ekspor yang melalui Selat Hormuz menunjukkan bahwa jalur ini memiliki posisi yang sangat strategis dalam distribusi minyak global. Banyak negara penghasil minyak besar sangat bergantung pada jalur ini untuk menyalurkan minyak ke pasar internasional. Ketergantungan pada satu jalur distribusi seperti Selat Hormuz ini menunjukkan adanya resiko yang cukup besar, terutama karena terjadi konflik di wilayah tersebut. Gangguan pada jalur ini menyebabkan distribusi minyak terhambat, sehingga pasokan minyak dunia menjadi terganggu. Bagi Indonesia, masih mengimpor minyak dari luar negeri, gangguan pada jalur ini menyebabkan kenaikan biaya impor minyak yang kemudian berdampak pada sektor transportasi, industri, hingga kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu analisis konsumsi energi Indonesia. Konsumsi minyak Indonesia dari tahun 2020 sampai 2024 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, mulai dari sekitar 1,4 juta barel per hari hingga mencapai lebih dari 1,6 juta barel per hari pada tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa kebutuhan energi di Indonesia semakin besar dari tahun ke tahun. Peningkatan konsumsi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya penggunaan kendaraan, serta berkembangnya sektor industri. Semakin banyak aktivitas masyarakat, maka kebutuhan energi juga semakin tinggi. Tingginya konsumsi minyak ini belum sepenuhnya diimbangi dengan produksi minyak dalam negeri, sehingga Indonesia masih harus mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Kondisi ini membuat ketahanan energi menjadi cukup rentan terhadap perubahan kondisi global, apalagi ketika terjadi gangguan distribusi minyak dunia pada jalur Selat Hormuz. Indonesia itu sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar memiliki kebutuhan energi yang terus meningkat, terutama karena pertumbuhan ekonomi dan industrialisasinya. Namun, produksi energi dalam negeri, khususnya itu minyak bumi, justru mengalami penurunan. Hal ini tuh menyebabkan ada yang kesenjangan antara produksi dan konsumsi energi. Terus akibatnya itu Indonesia harus melakukan impor energi untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, impor energi bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan energi, stabilitas fiskal, dan kedaulatan negara. Impor energi itu di Indonesia itu didominasi oleh 3 komoditas utama, yaitu BBM, minyak mentah, sama LPG. Pemerintah itu udah melakukan upaya pengurangan impor, salah satunya itu melalui program biodiesel dari B30 hingga B40. Program ini berhasil menekan impor solar dan menghemat devisa negara. Namun, masih terdapat tantangan terutama pada impor bensin yang terus meningkat karena tingginya jumlah kendaraan dan keterbatasan kapasitas kilang. Selain itu, impor LPG juga masih tinggi karena keterbatasan infrastruktur gas dalam negerinya. Selanjutnya itu ada beberapa penyebab utama, antara lain itu penurunan produksi minyak domestik, peningkatan konsumsi energi, sama
terus ada keterbatasan kapasitas kilang, serta subsidi energi yang belum tepat sasaran. Sedangkan dari sisi resikonya itu ada ketergantungan impor yang membuat Indonesia itu rentan terhadap faktor eksternal seperti konflik geopolitik terutama di jalur distribusinya seperti di Selat Hormuz. Selain itu, fluktuasi harga minyak dunia juga berdampak pada besarnya beban subsidi negara dan defisit neraca migas. Terus ada dampak utama dari impor energi, yaitu melemahnya ketahanan energi, tekanan pada APBN, serta resiko gangguan pasokan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah itu menerapkan beberapa strategi. Ada dalam jangka pendek itu fokus pada efisiensi dan substitusi energi seperti program B40 menuju B50. Dalam jangka menengah itu bisa dilakukan pembangunan dan peningkatan kapasitas kilang. Sedangkan dalam jangka panjang, pemerintah itu mendorong transisi ke energi yang terbarukan. Selanjutnya itu kesimpulan dari penelitian ini itu menunjukkan bahwa resiko geopolitik global, terutama gangguan di Selat Hormuz itu berdampak sangat besar ya pada stabilitas pasokan dan harga minyak dunia yang kemudian mempengaruhi perekonomian global dan Indonesia. Kenaikan harga minyak akibat gangguan distribusi itu memperbesar beban ekonomi Indonesia melalui peningkatan subsidi energi, inflasi, dan defisit neraca berjalan, diperparah oleh tingginya ketergantungan pada impor serta konsumsi energi yang elastis. Ketahanan energi nasional itu masih lemah karena keterbatasan produksi domestik dan belum kuatnya keunggulan sektor energi, sehingga rentan terhadap guncangan eksternal. Oleh karena itu, diperlakukan strategi jangka panjang seperti diversifikasi energi, penguatan produksi dalam negeri, dan pengembangan energi terbarukan, serta kebijakan yang lebih terintegrasi untuk menghadapi dinamika global. Meningkatkan ketahanan energi dipengaruhi oleh faktor geopolitik, ekonomi, dan struktural secara bersamaan.